Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Monika Lumbandraja dari kelas ABT 5B Malam dengan 3 angka NIM belakang 050. Nah, di sini saya akan membahas mengenai riset investasi dari PT Mark Dynamics Indonesia. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai riset investasi daripada PT Mark ini. Nah, deskripsi bisnisnya itu atau gambaran umum perusahaan PT Mark ini berada di Medan, Sumatera Utara yang bergerak di bidang cetakan sarung tangan. Kemudian PT Mark ini melayani pasar sampai internasional yang mencakup wilayah Asia Tenggara, Amerika Utara, dan juga Eropa. Model dan jenis industrinya ini PT Mark memproduksi cetakan keramik berkualitas tinggi yang dirancang untuk pembuatan sarung tangan lateks dan juga nitril. Kondisi internal perusahaannya ini memiliki struktur kepemilikan yang beragam dan juga fokus utama perusahaan ini meningkatkan kapasitas produksi dan eksplorasi pasar-pasar baru untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Peningkatan ekspor cetakan sarung tangan ini tercatat dari 2019 hingga 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan di mana kenaikan didorong oleh permintaan global akan sarung tangan medis terutama pada tahun 2019 pada saat itu adalah pandemi COVID-19. Kemudian, aktivitas manufaktur tumbuh konsisten selama 5 tahun terakhir, di mana PT Mark mencatat kapasitas produksi tertingginya itu pada tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan permintaan global. Kemudian ada perluasan ekspansi pasar cetakan sarung tangan di kawasan Asia Pasifik, di mana pertumbuhannya ini berada di negara Malaysia, Thailand, Vietnam yang menjadikan kawasan Asia Pasifik sebagai fokus utama ekspansi PT Mark ini. Kemudian ada alokasi dukungan pemerintah terhadap industri manufaktur, di mana Indonesia memberikan dukungan yang signifikan bagi industri manufaktur melalui berbagai kebijakan fiskal dan juga insentif. Environment lingkungannya ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian yang dalam bagian sosialnya ini, perusahaan memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi melalui penerapan kebijakan yang mendukung keberagaman. Tata kelola perusahaannya ini dikatakan cukup baik, dan juga perusahaan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan operasional yang patuh terhadap regulasi sekaligus memitigasi risiko bisnis. Tinjauan industrinya ini di Indonesia itu industri manufaktur keramik khusus termasuk cetakan sarung tangan memperoleh dukungan signifikan dari pemerintah melalui insentif seperti pajak ekspor dan pembangunan infrastruktur. Posisi persaingannya ini PT Mark menempati posisi strategis sebagai salah satu produsen cetakan keramik terbesar di dunia. Porter's Five Force-nya ini memberikan wawasan strategis mengenai posisi PT Mark ini dalam industri cetakan keramik. Kemudian daya tawar pemasoknya ini relatif rendah hingga moderat karena bahan baku keramik tersedia secara luas dan perusahaan telah mendiversifikasi sumber pasokannya. Dari segi valuasi, PT Mark ini menggunakan pendekatan DCF untuk menilai arus kas bebas yang dihasilkan perusahaan baik UFCF maupun FCFF. Bagian Altman Z-score atau analisis keuangannya ini adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi risiko kebangkrutan perusahaan dengan menggabungkan berbagai rasio keuangan utama. PT Mark ini berada di zona aman
yang dimana mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan yang solid serta kemampuan yang baik dalam mengelola model kerja aset dan laba bersih. BNSM Score ini adalah yang digunakan untuk mendeteksi potensi manipulasi dalam laporan keuangan. Kemudian ROE-nya ini mencerminkan kinerja keuangan yang solid dan konsisten, yang dimana ROE perusahaan meningkat dari 22,5% pada tahun 2019 menjadi 25,62% pada tahun 2023. Kemudian NPM-nya ini selama 5 tahun terakhir meningkat dari 25% pada tahun 2019 menjadi 27,66% pada tahun 2023. PR-nya ini menunjukkan jauh lebih tinggi dengan rata-rata sekitar 15,51 yang berarti sama dihargai dalam pasar. CR-nya ini meningkat secara bertahap dari 0,07 pada tahun 2018 hingga 0,69 pada tahun 2023. FATR-nya ini menunjukkan performa yang lebih moderat dan fluktuatif. Uji sensitivitas dan simulasi Monte Carlo ini adalah untuk mengukur ketahanan valuasi perusahaan. NPM dari risiko investasi ini menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan bisnisnya melalui risiko operasional, pasar, dan juga industri. Analisis keuangannya itu di mana saya merekomendasikan buy karena saham PT Mark ini dengan target harganya itu adalah 950 yang dimana mencerminkan potensi upside atau naik sebesar 40% dari harga penutupan terakhirnya itu 680 per lembarnya. Alasan utamanya itu adalah kinerja operasional yang solid, kemudian PT Mark menunjukkan stabilitas kinerja dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata sebesar 12%, kemudian ekspansi pasar yang strategis. Perusahaan secara aktif juga memperluas pasar ekspor ke kawasan Asia Pasifik, Amerika, dan juga Eropa. Posisi keuangan yang sehat, kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas itu terkendali dan juga efisiensi. Fundamental sahamnya itu undervalued, kemudian rasionya itu perusahaan berada di bawah rata-rata industri, manajemen risiko yang efektif, dan juga PT Mark ini memiliki strategi mitigasi risiko yang terencana mencakup risiko pasar, industri, dan keuangan. Nah, berdasarkan analisis ini, PT Mark Dynamics Indonesia ini direkomendasikan sebagai pilihan investasi yang menjanjikan dengan potensi pertumbuhan signifikan dan juga risiko yang terkendali.